warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlaika Savana dengan NIM 21106111440. Nama saya Aisyah Nurhaliza dengan NIM akhir 258. Nama saya Rina Zahia dengan NIM 21106111239. Aku Desi Eka Permatasari dengan NIM akhir 295. Nama saya Nadia Fakira Jasmine dengan NIM 21106111151. Yang di sini akan menjelaskan terkait apa itu hak milik atas tanah. Nah, hak milik sendiri diatur dalam pasal 20 sampai 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UU-PA. Nah, pengertian hak milik menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 UU-PA adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UU-PA. Hak milik dikatakan merupakan hak yang turun-temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya loh. Hak milik juga sebagai hak yang terkuat, berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah untuk dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Sebagaimana pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan setiap hak atas tanah harus didaftarkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Indonesia, dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pemerintah, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Kondisi masyarakat juga hingga saat ini masih sangat tergantung pada kegiatan-kegiatan dan usaha yang sebagian besar bersifat agraris, sehingga tanah merupakan tumpuan harapan bagi masyarakat agar dapat melangsungkan asas dan tata kehidupan. Salah satu upaya untuk menjaga agar permasalahan tersebut tidak semakin menjadi beban bagi kehidupan masyarakat oleh negara, dilakukannya pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam pasal 1 angka 9 PP nomor 24 tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah atau peraturan pemerintah ini. Tata cara permohonan hak atas tanah secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri PMDN Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai pemberian hak atas tanah. Permohonan untuk memperoleh hak milik atas tanah ditujukan kepada pejabat yang berwenang memberikan hak yang dimohon. Pejabat yang berwenang itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah. Gimana sih tata cara permohonan dan pemberian hak milik atas tanah berlangsung? Nah, yang pertama, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hak yang dimohon, melalui kantor pertanahan setempat. Formulir surat permohonan telah disediakan oleh kantor pertanahan. Nah, yang kedua, kantor pertanahan memeriksa dan meminta dipersiapkan tugas-tugas yang diperlukan. Antara lain, yang pertama, surat keterangan pendaftaran tanah, lalu gambar situasi atau surat ukur, lalu fatwa atau pertimbangan tata guna tanah, dan yang terakhir risalah pemeriksaan tanah oleh panitia. Yang ketiga, berkas permohonan yang lengkap oleh kantor pertanahan dikirim ke kepala kantor pertanahan setelah pertimbangan kepala seksi hak atas tanah atau pejabat yang ditunjuk. Yang keempat, dalam hal keputusan pemberian hak milik dilimpahkan kepada kepala kantor wilayah menyampaikan kepada menteri disertai pendapat dan pertimbangannya. Yang kelima, surat keputusan pemberian hak diserahkan kepada pemohon. Yang keenam, pemohon memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam surat keputusan pemberian hak. Yang ketujuh, hak atas tanah tersebut didaftarkan oleh pemohon di kantor pertanahan setempat. Dan yang terakhir, kantor pertanahan mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan menyerahkannya kepada pemegang hak. Setiap bidang tanah yang dipunyai oleh seseorang, tentunya tanah tersebut harus sudah memiliki bukti tanda kepemilikan. Bukti kepemilikan atas bidang tanah bisa didapatkan apabila telah dilakukannya pendaftaran hak untuk sebidang tanah.
dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kegiatan pendaftaran tanah mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Hal ini dilakukan bagi kepentingan pemegang hak atas tanah agar dapat dengan mudah membuktikan bahwa ialah yang berhak atas suatu bidang tanah tertentu melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Yang kedua, pengelakan suatu sengketa perbatasan. Apabila suatu bidang tanah sudah terdaftar dan sudah dimiliki oleh seseorang, maka akan terhindar dari adanya sengketa perbatasan tanah. Yang ketiga, ada penetapan suatu perpajakan. Dengan diketahuinya berapa luas bidang tanah, maka berdasarkan hal tersebut dapat ditetapkan berapa besar pajak yang harus dibayar dan dipenuhi oleh orang tersebut. Di Indonesia, kepemilikan tanah yang tidak didaftarkan atau tanah yang tidak memiliki sertifikat hak milik dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum. Di bawah hukum tanah Indonesia, kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat kepada pemilik. Ada beberapa akibat hukum yang mungkin dihadapi jika hak milik tanah tidak didaftarkan di Indonesia. Yang pertama, kehilangan perlindungan hukum. Tanah yang tidak didaftarkan berpotensi tidak mendapat perlindungan hukum secara maksimal. Ketika hak atas tanah tidak tercatat dalam sertifikat atau dokumen resmi lainnya, pemiliknya bisa mengalami kesulitan dalam membuktikan kepemilikan yang sah. Hal ini dapat meningkatkan resiko konflik hukum terkait kepemilikan tanah. Yang kedua, tanah tidak dapat menjadi jaminan kredit. Bank atau lembaga keuangan seringkali memerlukan jaminan berupa sertifikat tanah untuk memberikan kredit atau pinjaman. Tanah yang tidak memiliki sertifikat hak milik mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan, sehingga menghambat akses pemilik tanah untuk mendapatkan fasilitas kredit. Yang ketiga, tanah tidak dapat terjual dengan mudah. Tanah yang tidak terdaftar dalam sistem kepemilikan resmi sulit dijual atau dipindahtangankan dengan mudah. Pembeli mungkin enggan membeli tanah yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang jelas karena resiko hukum yang terkait. Yang keempat yaitu potensi sengketa tanah. Ketidakmampuan untuk membuktikan kepemilikan yang sah dapat menyebabkan sengketa tanah. Orang lain dapat mengklaim tanah yang sama jika tidak ada bukti yang kuat tentang kepemilikan. Hal ini bisa mengakibatkan proses hukum yang rumit dan panjang. Yang kelima, pengalihan tanah oleh pihak lain. Tanah yang tidak didaftarkan dapat menjadi sasaran pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba menguasai atau menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemilik asli. Yang keenam, potensi pembatasan penggunaan tanah. Beberapa hak terkait penggunaan tanah seperti hak untuk membangun, mengembangkan, atau mengalihkan tanah mungkin terbatas tanpa dokumen resmi yang menegaskan kepemilikan. Dan yang terakhir, kesulitan dalam proses warisan. Tanah yang tidak didaftarkan juga bisa mempersulit proses warisan. Tanpa bukti kepemilikan yang jelas, pewaris mungkin menghadapi kesulitan dalam membuktikan hak warisnya atas tanah tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari akibat hukum yang mungkin timbul karena tanah tidak didaftarkan, penting bagi pemilik tanah untuk segera melakukan proses pendaftaran kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional atau BPN, ataupun lembaga yang berwenang untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat terhadap kepemilikan tanah.